Assalamualaikum, Ustaz Tobay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk santai aja, Bos. Siap. Kayak di majelis. Ada kebiasaan duduk Siap. bersila. Ngobrol dikit soal mahabbah. Saya sering lihat kadang-kadang kalau lagi surfing Google, ini ngetik itu kadang-kadang kelihatan di YouTube gitu soal mahabbah. Mahabbah, apa tuh mahabbah? Mahabbah. Nanti ngeliat di Google mahabbah tuh ada lanjutannya nggak? Kalau ente tanya dulu, nanti jelasin tentang apa tuh? Mahabbah itu biasanya asosiasinya tuh dengan pelet. Oh. Kecintaan. Paham. Apa tuh perspektifnya tuh dari sudut pandangnya Paham. Ustaz Babai? Mahabbah tuh jadi yang dibilang amalan hati. Mahabbah. Jadi mahabbah tuh artinya tuh sebenarnya mencintai Allah. Mencintai Allah. Yang diartikan patuh pada Allah. Cinta dan patuh mengerjakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah disuruh tinggalkan, larang kita tinggalin. Nah itu mahabbah, karena kita punya takwa. Itu bukan takwa. Takwa, cuma mahabbah tuh amalan hatinya, rasa cintanya itu, cinta kepada Allah. Ada mahabbatullah, mahabbah kepada Rasulullah. Itu satu amalan hati yang kita disuruh buat mencintai Allah dan Rasulullah, ya. Tapi kalau yang tadi Anda lihat bahasa ente tadi tuh mahabbah yang sekarang yang mungkin kita sering dengar kalau kita mungkin ada doa mahabbah. Nah, itu maksudnya mungkin situ itu ya kayaknya. Mahabbah untuk apa? Lawan jenis kayak gitu. Nah, itu orang ada yang bilang ilmu pelet. Mungkin kayak gitu ya. Nah, itu lain lagi. Kalau itu mah doa. Doa untuk menumbuhkan rasa cinta. Gitu. Apa itu fungsi di zaman sekarang? Zaman sekarang Yang saya tahu tuh pelet paling canggih tuh ada namanya lempar kunci. Oh, lempar kunci ke cewek. Lempar kunci mobil sama STNK sama BPKB. Sayang langsung. Itu cewek langsung sayang. Nah, pakai doa bisa. iya itu sekarang itu memang banyak orang bicara mahabbah ke arah doa yang tadi. Dan boleh-boleh aja kita minta sama Allah supaya untuk agar apa yang kita ini dia sayang sama kita, atau mungkin kepada atasan kita, misal seorang yang kerja sama satu di perusahaan sama bosnya, doain bos supaya bos baik, boleh aja. Misalnya seperti itu. Ya, jadi mahabbah ya bentuknya itu. Jadi ada mahabbah kalau secara keilmuan dalam ilmu tasawuf itu mahabbah ya rasa cinta itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta sama Allah otomatis apa? Dia harus punya persyaratan. Persyaratan contohnya ya dia harus taubat dulu. Gimana dia belum taubat, dia mau cinta sama Allah pasti ada halangan. Ada dinding pembatas. Nah, dengan dia taubat, Allah ampuni dosanya, maka dia akan bisa nyambung pada Allah. Itu mahabbah kepada Allah. Kalau pada Rasulullah dengan mungkin memperbanyak salawat Nabi. Tapi kalau bicara kepada yang doa-doa untuk mahabbah, nah itulah doa-doa yang banyak. Mungkin kita sering dengar ada apa? Kalau pernah dengar baca doa Nabi Yusuf, misalnya untuk supaya orang baik sama kita, supaya untuk orang senang misalnya. Boleh aja. Dibolehkan? Boleh. Berfungsi? Minta sama Allah semuanya boleh. Dibolehkan untuk yang baik-baik, dalam arti yang baik. Untuk yang baik. Yang baik. Kalau disalahgunakan? Oh, itu mah kembali ke orangnya. Dosanya Gitu. lebih gede? Bicara dosa, jangan bicara dosanya. Jangan bicara dosa. Kita lagi kalau bicara dosa, semua yang nggak baik ya pasti ada dosanya. Gitu. Tapi setahu saya nggak tahu ini menurut apa yang saya pernah baca. Ada tuh saya sempat baca, ya Allah, berilah kepadaku cintamu, dan berilah kepadaku hal-hal yang menyebabkan kau mencintaiku. Itu mahabbah ya. Dan itu katanya kalau bisa dikabulkan, Allah bakal membuat banyak makhluk manusia ya banyak makhluk akhirnya sayang ke dia.
Berarti itu dia nggak ke manusia, tapi dia ke Allah dulu sampai akhirnya efeknya tuh semua menjadi sayang ke dia. Itu lebih bagus atau levelnya gimana? Itu dalam arti seperti ini. Hadis kursi memang ada seperti itu. Maksudnya kata Allah, barang siapa melayani aku, kata Allah, maka aku akan panggil dunia, wahai dunia, tolong kau layani dia. Barang siapa melayani dunia, kata Allah, hai dunia, tolong jadikan orang itu sebagai pembantumu, sebagai budakmu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita patuh sama Allah, cinta sama Allah, ya, taat sama Allah, maka nanti apa? Allah akan bikin seluruh makhluk buat patuh sama kita, cinta sama kita. Simple sebenarnya. Cuma orang itu nggak ngarak situ. Dia pengen ke makhluk. Akhirnya dia doain supaya sama cinta, jadi budak cinta. Bisa. Kelebihan namanya itu. Kelebihan. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam komposisi tertentu untuk mencari pasangan, boleh aja. Ya, Sah-sah aja minta sama Allah. Ya. Boleh. Lebih baik kalimat atau wirid? Maksudnya kalimat wirid gimana? Kan ada, ya Allah, saya ingin misalnya kalimat itu diartikannya itu doa, nah berarti ente maksud. Nah, kalau wirid itu dia amalan. Misal contoh dia membaca satu amalan apa, misal contoh ya wadud misalnya. Dengan apa permintaan kepada Allah, ya wadud ya mudah-mudahan supaya makhluk dengan dia baca amalan itu agar makhluk mencintai dia. Boleh nggak? Boleh sebenarnya tanpa pakai diminta. Kalau kita udah nyebut nama Allah, nyebut asma-asmanya Allah itu otomatis itu settingannya nanti ke arah situ. Disetting untuk yang sana makhluknya senang sama kita. Tapi lebih bagus sebetulnya niatnya ke Allah dulu, ke ya. Allah. Ke makhluk, ya. Ke Allah. Karena kan kadang-kadang orang lebih ke arah makhluk Nah, dibanding ke Allah. kalau dia ke arah hanya langsung ke makhluk, maka otomatis dia nanti ada hal-hal yang kalau di saat belum ada kejadian hasil, dia akan berontak. Mungkin bisa jadi dia lepas tuh bacaannya, capek. Tapi kalau dia buat Allah, nanti Allah yang setting, kan kita tahu Allah maha mengatur. Nah, minta sama yang maha setting nih, nanti dia yang setting. Mudah semuanya, dipadu-padunya gampang. Gitu. Dikasih timing yang tepat. Dia minta jodoh misalnya kan, kayak gitu buat ente misalnya nih, minta jodoh, sesuai nggak? Jadi ya itu mahabah ya. Mahabah. Banyak tuh orang datang ya, nah, misalnya ke ustadz atau apa, ke kiai gitu, doa mahabah, doa apa? Kayak gitu banyak. Bisa ceritain sedikit? Dikit aja. Contoh nih, misal contoh yang kita bisa lakuin sebenarnya. Ente baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ente jadikan satu amalan, ente ulang-ulang tuh Bismillah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan dalam satu kitab dijelaskan sebanyak 786 kali. Ini contoh ya. Itu orang yang membaca amalan itu, aurat itu, wiridan itu, maka insya Allah orang-orang yang memandangnya senang, simpatik, punya rasa suka, rasa sayang. Itu nggak usah pakai niatin pada si fulan, otomatis hasilnya begitu. Tapi kan itu butuh keyakinan, keikhlasan, dan dia istiqomah baca, jadikan amalan buat dia. Bisa, Bos. Bisa ya. Gitu. Pada intinya sebetulnya itu harus lebih banyak berzikir ya, dan berdoa. Ya, zikir doa itu satu paket, Bos. Atau mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk sengaja ditahan jodohnya, pasangannya, biar dia minta, supaya cara mungkin setelah dikasih langsung kan dia nggak. Memang Allah itu tempat kita minta. Jadi tanpa begitu memang Allah itu senang diminta, tempat kita minta kepadanya, dan Allah senang diminta, nggak pernah bosen memberi. Mungkin gitu. Ya itu sengaja ditahan supaya dia kembali mendekat. Mungkin dia udah kejauhan nih, dia udah lupa, makanya dia dikasih sedikit masalah di
percintaan Oh. supaya dianya tuh akhirnya berdoa ke Allah, itu mungkin Bisa, juga. bisa. Itu urusan Allah tuh. Itu urusan Allah ya. Mm-mm. Intinya berarti Settingan Allah, kita baik sangka aja sama Allah. Baik sangka. Insya Allah semuanya urusan tuh rapi, selesai. Nah, Mm-mm. yang penting Yakin dulu. ibadahnya dibenerin. Yakin baik sangka sama dia, yang kuat. Hal apapun, Hal apa. mau jodoh kek, mau rezeki kita, apapun bentuknya. Mahabbah itu otomatis kalau kita punya kecintaan yang bagus, sang yang kita mahabbah ini, Allah ini, sang Khalik ini, dia akan buat nanti ini untuk rasa cinta itu ada di kalangan makhluk ini, buat kepada kita. Kalau bos jadi baik sama kita. Kalau yang memang perempuan nih belum punya pasangan, tato seneng. Ente belum punya pasangan, ketemu. Begitu bos. Semua settingan dia bos, di alam ini semua settingan dia. Tinggal kitanya mau deketin yang maha menyetingnya nih, gitu. Makanya mahabbah kita pada Allah lebih utama. Mahabbah terhadap Allah Lebih utama, gitu. dibanding ke makhluk. Iya dong. Mahabbah pada Rasulullah apalagi. Itu Oke. siap. Paham? Oke, Ya udah, terima kasih. sama-sama. Siap.